yang isinya kampung, yang isinya desa, orangnya ada 40 ya, 40 orang. Kamiluna artinya yang apa? Kamiluna artinya 40 orangnya itu orang apa? Dewasa, udah balik, campur aki-aki ya. Itu artinya kamilun. Anak-anak nggak direken ya, yang masih bocah. Jadi kamiluna di sini artinya orang yang sudah mencapai umur. Apa artinya yang sudah balik? Jadi kampung kita isinya 40 orang ya. Terdiri orang yang sudah balik sampai ke aki-aki ya. Bukannya nenek-nenek ya. Karena ini sholat Jumat ya. Bal yahrumu alaihim alal muhtamali. Bal yahrumu alaihim alal muhtamali. Jadi jika orang 40 sudah dewasa sampai ke aki-aki wajib menyelenggarakan apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib apa? Wajib ain. Wajib ain dengan wajib itu beda ya. Kalau wajib walaupun bagaimanapun ya, dimanapun wajib dikerjain wajib. Kalau ada ainnya ya, seperti sembahyang Jumat, jika ada sesuatu yang penting, yang mendesak, maka boleh dia meninggalkan sembahyang Jumat, tapi diganti dengan sembahyang wajib zuhur. Ya. Ini banyak yang belum paham, makanya diulangin lagi. Kalau ini kerjaan seminggu sekali, ya, setiap Jumat, biar paham. Jadi hukumnya berdoa bang, berdoain, beda dengan perdu doang, beda. Kalau perdu doang berat, dimanapun, bagaimanapun, situasi apapun, wajib dikerjain. Seperti apa? Seperti sembahyang lima waktu. Nah, bagaimana kalau yang lagi cengap-cengap? Sembahyang apa enggak? Nah, jangan wajib. Cengap, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, cengap-cengapnya. Baru apa? Baru mati. Berapa waktu dia meninggalkan sembahyang wajib? Nah, bagaimana itu? Nah, bagaimana? Di sini ada ikhtilaf, ya. Ada yang membayarnya, ada yang mengganjalnya pakai fidyah. Sedangkan di dalam hadis fidyah qada sembahyang itu hadisnya apa? Doib. Ya. Dikatakan hadisnya doib.
Kalau orang angkat fidyah buat apa? Buat nambel sembahyang. Siapa yang ganti jadinya? Yang lagi cengap-cengap itu kemarin. Cengap-cengapnya 2 hari. Berapa waktu udah ninggalin sembahyang? Nah, berapa waktu? 2 hari. 10 waktu. 1 waktu aja hukumannya 350 tahun. Kalau 10 waktu berapa? 3 kali. Lama enggak itu? Nah. Kita kembali hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Ya. Di hadis-hadis yang lain di bawah Sahih Muslim, ganti sembahyang kalau udah mati, yang ganti anaknya, bikinin fidyah 2 karung. Hukumnya apa? Hadisnya doi. Kita lihat ke apa? Bukhari dan Muslim. Ya. Bukhari dan Muslim. Hadis itu dikatakan sahih berdasarkan dari Abi Hurairah. Bagaimana bisa kita kasih, kita bayar dengan melalui fidyah. Kalau anaknya ingat, kalau kagak ingat, kagak terus selama-lamanya kita apa? Nah, itu bodo amatan. Yang penting gue udah kelar dengan 100 hari. Bodo amatan, udah kesonoin, gue lepas. Tuh. Nah, ini. Kalau di dalam hadis kabair, hadis itu dibenarkan, yang dikarang oleh Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Apa salahnya? Kan kita belum tahu, belum mati, diterima apa kagak itu. Ya. Karena hadisnya dhaif. Ya. Kita nggak tahu. Kita tahunya dari orang-orang yang sudah terdahulu. Orang-orang yang terdahulu dia tidak mengupas, dia tidak teliti, nggak teliti di mana itu hadis dhaifnya, di mana hadis itu kelemahannya. Maka di Sahih Bukhari dijelaskan dari Abi Hurairah bahwa hadis itu adalah dibilang sahih, bagus untuk menambal, mengganjal bagi orang yang lalai karena lupa untuk melaksanakan sholat fardu. Apa salahnya kalau angkat fidyah, qada puasa dan qada bayar? Loh. Itu almarhum almarhumah terakhir saya mau dibuang ke 80 gitu ya. Berpesan. Jadi apa salahnya
angkat fidyah, qada puasa dan qada bayar. Dua-duanya dibawa. Nah, maka dari itu ya, jadi hukum sholat Jumat adalah fardu ain, ya. Fardu wajib. Ain artinya yang bisa ditawar, bisa dinego kalau memang ada hal-hal yang yang mudharah. Nah, bal yahrumu alaihim alal mu'tamadi. Maka wajib ain itu sholat Jumat. Bahkan menurut pendapat yang muktamad hukumnya haram jika mereka mengenggakkan, meniadakan sholat Jumat. Di mana? Di kampung. Pendapat qaul muktamad menghukumkan haram bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat di kampungnya. Dia sembahyang Jumat di kampung mana? Kampung orang lain. Bagaimana kalau dia pergi haji? Kan nemuin Jumat di Mekah atau di Madinah, kok jadi Arab ninggalin kampung sembahyang Jumat? Ini sebagai ulama ya, kalau utama ada yang mengatakan Arab bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat di kampungnya sendiri. Sedangkan di kampungnya sendiri sembahyang Jumat, dia sembahyang di kampung. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang melaksanakan ibadah haji pasti di tanah Arab dia menemukan hari Jumat. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji sembahyang Jumat ya, hukumnya menjadi menjadi sunnah, bukan yang asal seperti fardu ain. Yang dikatakan fardu ain itu li ahlil balad, di kampung Tambun fardu ain, di Sumatera fardu ain, karena masih ahlil balad, warga Indonesia. Kalau sudah ke tanah Arab berarti bukannya warga Indonesia. Makanya menjadi menjadi sunnah hukumnya. Tuh artinya berdoa ya. Kalau kepemijahan fardu ain apa sunnah? Jumat tetap fardu ain. Di situ ada cabang-cabangnya. Di samping fardu ain, kalau memang kemudharatan itu terjadi, bisa jadi ditinggalkan. Masjid masih jauh ya, diperkirakan masih 2 jam lagi, berhenti udah mudharat, kita ke sesuatu daerah yang jauh, maka sholat Jumat kita tinggalin, diganti dengan sholat itu namanya fardu ain, bisa dinego-nego.
bisa dinego-nego. Gua lagi nungguin nyak gua di rumah sakit. Gua nggak sembahyang Jumat dah, gua sembahyang Zuhur aja. Itu nanya berdoa. Ta'tilu mahallihim min iqamatiha wa dhahabu ilaiha fi baladin ukhra wa in sami'un nidah. Jika ada orang dari Tambun pergi ke Merunda, berarti ninggalin kampung Tambun pada hari apa? Jumat. Akhirnya dia sembahyang di mana? Di Merunda. Jadi di kampung Tambun sholat Jumat dia tinggalin. Yang dia kerjakan di mana? Di Merunda. Maka bagaimana? Jadi sekalipun orang itu masih dapat mendengar panggilan Jumat dari desa sendiri. Kalau dari Tambun ke Merunda, speaker nyampe nggak suaranya? Nah, kagak. Speaker sampai meledak juga nggak nyampe. Ya. Speaker sampai angus nggak nyampe suaranya ke Merunda. Kalau dari Tambun ke Rengas masih sampai. Ya. Kenapa terjadi pada zaman dulu ketika kita masih pada kecil? Sembahyang Jumat diulangin pakai iadah. Sembahyang Zuhur. Tadi mah sembahyang Zuhur aja, ngapain sembahyang Jumat? Iadah. Apa hukumnya iadah? Apakah sembahyang Jumat kita itu enggak sah? Jadi diadakan iadah. Nah, kita kembali ke kitab yang lain, Mizanul Kubra. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, kalau sembahyang iadah ngulangin langsung habis sembahyang Jumat kelar, langsung sembahyang Zuhur. Itu pendapat Imam apa? Imam Syafi'i. Kalau memang terdengar suara speaker dari Rengas kemana? Ke Tambun. Dengeran nggak? Kedengarannya bagaimana? Antara khutbah khotib dengan kita di sini lagi khotib, lagi khutbah, di Rengas juga lagi kedengeran suara masjid Rengas, kedengeran kemari suara masjid Tambun, kedengeran ke Rengas. Akhirnya jamaah sebagian nggak paham yang mana ini yang gua pakai, yang mana ini yang gua dengar. Maka disitulah Imam Syafi'i mengadakan iadah. Tuh. Kalau kita sekarang antara
khotib Tambun sama khotib Rengas, kita coba, kita teliti dari Masjid Rengas ke Tambun lagi khutbah, kedengeran nggak ke masjid? Enggak ya. Karena bising ya. Udah nggak kedengeran. Begitu juga diterima dari Tambun ke Rengas, nggak kedengeran, bising ya. Maka Imam Syafi'i apa? Boleh meniadakan apa? Iada. Jadi nggak pakai iada lagi udah. Sebab antara kedua belah pihak itu tersendiri-sendiri. Jadi boleh meniadakan iada. Jadi sembahyang Jumat aja udah tuh. Ini biar paham. Kok dulu pakai iada, sekarang kagak. Ya. Kalau zaman dulu gitu, saya nilai dari gelap terbitlah terang. Begitu almarhum pulang merantau ke kampung, kembali ke kampung. Tadinya itu di masjid yang depan rumah Haji Amin, iada habis sembahyang Jumat, ada yang pulang, ada yang terusin. Banyak yang pulang apa banyak yang diam? Banyak yang pulang. Jadi sekembalinya almarhumah Kiai Maktum dari ujung Arafah, maka iadah menjadi tidak Jumat saja udah. Di mana dia berpatokan dan berpedoman dalam kitab Mizanul Kubra. Jadi saya memberikan patokan dari gelap terbitlah. Di situ almarhum Kiai Haji Asman mengalah, melengkar kemana lagi? Jadi kita beri nilai yang duluan juga bagus, yang belakangan apalagi bagus. Kita nilainya begitu aja udah. Jangan dikatakan yang duluan jelek, jangan. Sembahyang kita jadinya kopong, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi selama itu orang menilai, nggak paham. Makanya ngaji. Makanya saya ulangin lagi nih biar mustamiin dengar. Jadi nggak ada perdebatan lagi. Yang sudah biarlah sudah bagus. Yang belakangan juga bagus. Udah begitu. Ya dikata yang duluan jelek, yang belakangan bagus. Berarti sembahyang kita yang duluan itu apa? Kagak nyampe, kopong aja jadinya. Jadi kita boleh semuanya bagus. Mengapa dia mengadakan ini ada? Karena sepengetahuan dia hanya timbang sampai di situ, belum mendasar dan mendalam. Jadi kita maklum aja ya. Bisa ya. Bertahlil ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ad.